his birth, the angels sing, come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Here we go. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sing glory, glory to God, glory to God, glory to God in the highest forever. For all He has done is unfailing love. Oh glory, sing glory, sing glory, sing glory. Oh glory to God, glory to God, glory to God in the highest forever. For all He has done is unfailing love. Glory to God in the highest forever. Come on, choir, let's do it. Hey, Gloria, Gloria, glory to God in the highest. Gloria, hey, Gloria, glory to God in the highest. Hey! Merry Christmas, everybody! Woo! In the quiet of the night, a child was born, a light for the lost, the weary, the torn. Wonderful Counselor, Almighty King, bringing hope, redemption, His love, everything. He came to fulfill what the world couldn't find, breaking the chains that once bound mankind. A Son is given, His promise remains everlasting. Father, breaking our chains. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on His shoulders, and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Fulfilled is the promise, the Savior is here. Wonderful Counselor, Almighty One, hope restored, God's perfect Son.
They look up and saw a star shining in beyond the Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.
shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Shout His name, Jesus. One more time, shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Mari sama-sama dengan penuh iman kita mau agungkan Dia. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Sekali lagi shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, declare your name. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Oh, we sing your name, oh Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Sama-sama kita mau nyatakan iman kita. Sekali lagi katakan shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Everybody shout Jesus. Hallelujah. Shalom jemaat Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kelahirannya membawa damai dan sukacita buat setiap kita, amin. Mari sama-sama kita pujikan. Glory bagi anak domba. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Angkat tangan sama-sama kita katakan Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segala
lagi buat Tuhan kita. Katakan, segala glory, pujian bagi nama-Mu Tuhan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you Dari pulau dan benua terdengar selalu terus pujian bagi Dia, Sang Raja Damai, Yesus Kristus Tuhan. Sebab hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud. Beri sorak-sorai bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian bagi nama penebus. Haleluya. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus. Bagi penebus, mari sorakan Gloria. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Sukacitamu menjadi penuh, sebab bagimu dan bagiku telah lahir Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar lagu pujian Gloria.
Biarlah musik memuji Tuhan dan sukacita menjadi penuh. Come on! Yeah! Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Haleluya. Mari gereja Tuhan, sorakan gloria bagi nama penebus. Haleluya. Sukacita membagi Dia. Muliakan Tuhan, Gloria. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Raja Damai. Haleluya. Bersorak bagi Tuhan kita, Dia yang lahir di dunia buat kita semuanya. Amin. Bersukacita bersama-sama, sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bersukacita. Ayo kita semua sama-sama. Bersukacitalah, mari sambut sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Katakan, abad sukacita.
para malaikat, kita mau angkat pujian-pujian kita untuk memberitakan kelahiran Raja kita ke dunia. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Di Bethlehem adalah langit, juru selamat manusia. Yesus putra Maria, dialah Raja damai. Di Bethlehem telah lahir juru selamat manusia. Yesus putra Maria, dialah Raja damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Mari dengan penuh sukacita kita menyanyikan pujian ini lebih lagi. Di Bethlehem telah lahir juru selamat manusia. Yesus putra Maria, dialah Raja damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Mari sama-sama dengan penuh iman kita menyatakan lebih lagi sukacita kita di hari kelahiran Raja kita dan Tuhan kita Yesus. Sama-sama nyanyikan. Dengar malaikat nyanyi, dengar malaikat nyanyi, dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Dengar malaikat nyanyi, dengar malaikat nyanyi, dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Kami sungguh bersukacita Tuhan atas kelahiran-Mu, Juru Selamat dan Raja kami. Haleluya. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Katakan sekali lagi. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Damai kekal bagi semua yang bersukacita malam hari ini. Mari sama-sama katakan yang apa? Yang percaya padanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik kita. Kita boleh sama-sama berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan, kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sukacita Natal itu mengalir di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap kami. Dan biarlah sebentar Tuhan, kami boleh memberikan ucapan syukur kami atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Berkati setiap tangan yang memberi, Tuhan berkati pekerjaan mereka, usaha mereka,
pergumulan mereka ada di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah malam hari ini menjadi sukacita yang penuh buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama-sama di tempat ini kita merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Namun Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak hanya datang untuk menebus setiap kita, untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus datang membawa keselamatan, amin. Keselamatan di dalam keluarga kita, keselamatan di dalam kesehatan kita, keselamatan di dalam pekerjaan kita, keselamatan di dalam perekonomian kita. Amin Bapak Ibu. Malam hari ini saya mengundang setiap kita, Bapak Ibu Saudara, yang merindukan adanya keselamatan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam keluarga kita, hubungan kita dengan mereka, hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Ada keselamatan di dalam kesehatan kita. Kita mengalami kesembuhan, pemulihan. Setiap kita yang rindu, ada keselamatan di dalam pekerjaan kita. Setiap kita yang rindu, ada keselamatan di dalam perekonomian kita. Malam hari ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita panggil Dia Yesus, keselamatanku. Yesus, Raja di atas segala raja. Nama di atas segala nama. Panggil Dia Yesus. Engkau keselamatanku Tuhan. Namamu indah, namamu ajaib, namamu agung. Haleluya. Bawa hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Katakan bersama, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens are your praise, yes. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, as far and out. How wonderful, how beautiful, Jesus your name. Namanya di atas segala nama. Jesus. Kita mau sama-sama katakan. Jesus, beautiful Savior, keselamatanku. Nah, semua memberikan pujian buat Engkau Tuhan. Your praise. All creation bows to worship. How wonderful, how beautiful, name above every
menyatakan bahwa Engkau mengasihi Tuhan. Dengan hatimu katakan, aku akan bernyanyi buat Engkau Tuhan. Jesus, I love you, Jesus. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you.
ajaib namamu Tuhan. Namamu yang membawa pembebasan bagi setiap kami. Engkau hadir di dalam hidup kami membawa damai sejahtera dan sukacita yang kekal Tuhan. Engkau hadir bukan hanya untuk menebus setiap kami, tapi Engkau hadir membawa keselamatan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang membebaskan setiap kami, Engkau yang menguatkan setiap kami, Engkau yang memberikan kepada kami pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Ini yang kami berikan Tuhan. Kami menghampiri Engkau Tuhan malam hari ini. Membawa setiap hati yang mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Tiada yang dapat menandingi Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarkan kami untuk tetap menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu ajaib di dalam hidup kami. Dan malam hari ini dengan segala kerinduan kami siap untuk mendengar-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Kau berkati Pastor Teresia Tuhan. Firman-Mu boleh termeterai dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat Natal saudara, saya bersyukur dan terima kasih kalau oleh anugerah Tuhan Bapak Ibu kita semua diberi oleh Tuhan tubuh sehat sehingga kita bisa ada untuk merayakan Natal di tahun ini. Itu sungguh hal yang luar biasa. Bapak Ibu kita akan kembali menerima pesan Natal, The Savior. Kita akan buka di dalam Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu, ini adalah satu kesukaan besar, yaitu kelahiran Juru Selamat. Juru Selamat itu adalah orang yang berkuasa untuk menyelamatkan. Bahasa Yunaninya itu soter, ya, Juru Selamat, soter. Itu ada 3, penyelamat, pembebas, pemelihara. Bapak Ibu ya, penyelamat, pembebas, pemelihara. Saya harapkan Bapak Ibu nggak ngantuk ya, ini 8:30 kurang 10, ya saya nggak tahu apakah ini jam tidurnya Bapak Ibu ya, AC-nya ya Bapak Ibu, ya lah, penyelamat, pembebas, pemelihara, soter. Nah, saudara, manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, begitu ya. Soter, juru selamat tadi itu kan penyelamat, pembebas, pemelihara. Dia menyelamatkan roh kita. Dia membebaskan jiwa kita. Dan dia memelihara tubuh kita. Ini soter, ini juru selamat. Juru selamat itu bukan hanya menyelamatkan dari dosa, tapi dari ketiga hal ini, roh, jiwa, dan tubuh manusia itu mengalami karya keselamatan. Roh itu diselamatkan, jiwa dibebaskan, dan tubuh dipelihara. Nah, kita melihat satu persatu, Yesus sebagai penyelamat roh kita, dia menyelamatkan kita dari dosa,
dari hukuman neraka. Saudara, ketika kita meninggal, kita enggak masuk ke neraka, tetapi oleh anugerah Tuhan kita yang percaya pada Yesus, kita diselamatkan. Mungkin Bapak Ibu merasa keselamatan itu hal yang sepele, ya karena Bapak Ibu lahir dari bayi sampai sekarang Kristen. Alah, ya tahulah Yesus datang ke bumi untuk menyelamatkan dari dosa. Anak SD pun dia juga tahu. Tapi saudara enggak merasakan karya keselamatan itu betul-betul penting. Itu seperti apa? Bapak Ibu, kita kekristenan diajarkan bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah melalui Yesus Kristus. Kepercayaan yang lain, mereka untuk bisa selamat, mereka mengejar perbuatan baik. Mereka mengejar perbuatan baik, mereka beramal, mereka berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Karena konsep pola pikir mereka adalah kalau kebaikan dan dosa ditimbang, ya, biar lebih berat kebaikannya, amalnya daripada dosanya. Lah kalau begitu caranya surga itu dipenuhi sama orang kaya yang bisa beramal. Lah yang miskin yang gak mampu beramal, bagaimana dia bisa masuk surga? Bapak Ibu mau beramal seperti apa? Mau berbuat baik seperti apa? Kalau yang namanya perbuatan baik ditimbang dengan dosa kita, pasti lebih banyak dosanya. Pasti lebih berat dosanya kan ketimbang perbuatan baik kita. Ayo cobalah kita jujur ya. Bapak Ibu, Senin sampai Minggu, hari yang paling kudus itu mungkin hari Minggu ya. Ya, pagi-pagi sudah datang ke rumah Tuhan gitu kan. Ke gereja, pulang gereja, makan bersama keluarga. Rasanya hari Minggu itu hari yang kudus. Mungkin itu buat Bapak Ibu mungkin ya. Gitu ya. Bapak Ibu, ini jemaat ya. Coba tadi saya cerita, kalau Bapak Ibu ke gereja gitu ya, ke gereja. Persiapannya bagaimana? Saudara, mungkin yang volunteer, yang asyur, ayo ma cepet ma, aku ini lagi tugas asyur ma, iki aku lah sampai telat nanti aku dimarahi, dandan ojo suwi-suwi gitu. Saudara, wis salah bukan Bapak Ibu, wis aku aja ngalami kayak begitu. Lawang aku pendetanya yang ngalami. Kalau mau kebaktian ke gereja, ada almarhum suami ke ngomel terus dari sejak manten baru. Gitu. Dari sejak manten baru dia ngomel gitu. Ayo cepet toh, kamu itu memang kalau bangun memang gasik, kalau bangun memang pagi, tapi mandi lama dandan lama. Bapak Ibu kan tahu ya, gitu ya. Saya memang waktu itu lagi belajar ini buat apa? Mata saya kan enggak ada lipetan matanya, jadi tak kasih isolasi mata gitu loh. Ben ada lipetan matanya, ben rodok ayu kan gitu. Lah, saudara namanya mata sipit enggak ada lipetan matanya, tak kasih isolasi. Mesti menceng sana, menceng sini, nanti lah tak ketipin, nanti nganu, aduh. Habis itu dia marah-marah lagi, tambah isolasinya malah rak gena. Gitu ya Bapak Ibu, aduh. Jadi saya kemerungsungkan. Cepet, dandan sing cepet. Kalau kamu udah bisa dandan yang cepet tak tinggal lo ya. Kamu nanti jalan sendiri aja. Loh, rumah saya kan bukan di seberang gereja waktu itu. Rumah saya di sana, di Blok I. Mati aku lah dikongkon jalan dewe. Saudara, dulu waktu manten baru, punyanya ya cuman motor, satu motor itu tok. Aku lah disuruh jalan dewe ya piye. Iyalah sekarang banyak kenalan di gereja. Bu tolong ya bu nanti aku dijemput. Nah kalau dulu kan saya gak kenal siapa-siapa. Saudara akhirnya wes bedaan sak dempul-dempulnya wes sak Bapak Ibu terus saya ke gereja. Ketemu sama jemaat. Orang iso senyum. Gak bisa senyum. Jemaat itu shalom Bu Gembala. Ibu Gembala baru, manten baru, manten anyar, Ibu Gembala. Gak bisa ketawa, gak bisa senyum. Karena apa? Di rumah, habis dimarah-marahin. Mau ke gereja, Raisa senyum. Makanya Bapak Ibu,
banyak orang itu yang ngerasani saya gitu ya. Waktu awal-awal tuh banyak yang ngerasani, mesake yo Pak Ben iki yo wis telat kawin, bar ngono entuk bojo, bojone ra iso guyu sisan, disapa. Ya kalau sekarang kan gini, dulu kan salaman. Saya cuman gitu toh. Ilir nonton Bu Gembala itu loh, senyumnya gak tulus. Saudara, aku tuh banyak dirasani tapi aku yang nggak tahu gitu ya. Sampai almarhum suami itu bilang, banyak loh jemaat bilang kalau kamu itu sombong. Ya biarin toh, memang namanya Ibu Gembala itu memang selalu dirasani. Wes gak apa-apa lah, yang penting mereka nurut sama kamu. Memang lah mereka itu belum kenal sama aku. Dibilang aku sombong, aku galak, aku gak apa-apa gitu. Kamu itu berubah, jangan jadi istri yang sombong, jangan jadi ibu gembala yang sombong. Yang humble, yang supel, yang bisa membaur. Aduh, saudara, jadi kalau mau ke gereja itulah yang terjadi. Dandan seneni gitu. Digedor-gedor, mati cepat gitu. Mana bisa ke gereja aku bisa. Padahal katanya orang hari Minggu itu hari yang paling suci, tapi bagiku hari Minggu ini hari yang paling menjengkelkan. Karena selalu diomelin sama suami kan. Ya memang semuanya itu ada baiknya. Sekarang saya baru menyadari, ada baiknya. Coba aku gak diburu-buru sama suami. Selamanya saya kalau mandi lama, selamanya saya kalau dandan ini lama. Mungkin untuk mata kiri tok 30 menit, sekarang kayak begitu. Saudara, tapi ya itu loh. Coba lah saya mati. Malaikatnya Teresia. Ora iso mlebu surga. Lah piye setiap hari Minggu tukaran mbek bojone. Ra iso iki mlebu surga iki. Lah piye bojone khotbah dia di belakang itu merengut ae. Karena saya jengkel gitu ya. Munafik gitu. Tak dongakno ben dia itu ngelihat wajahku, biar dia blank khotbahnya, hilang kabeh materinya gitu loh. Loh saudara, kalau itu aku mati mau masuk pintu ini, kalau berdasarkan ini loh ya, teori ini loh ditimbang loh, baik buruknya ditimbang. Gak kira aku masuk surga Bapak Ibu. Paling malaikatnya ngomong, dirayan aja ke neraka 3 bulan. Pada no sate babi ya, cemplong ke neraka 3 bulan baru ngono wes masuk surga. Bukan itu konsep keselamatan. 3 bulan masuk neraka baru gitu ke surga, bukan begitu. Neraka selamanya, surga selamanya. Dan kalau memang konsepnya seperti itu Bapak Ibu, jangankan Bapak Ibu, aku yang jadi pendeta pun, lah itu ditimbang kebaikan dan dosa. Saudara, gak layak saya masuk surga. Tapi justru karena anugerahnya, saya dan Bapak Ibu semua diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dia mati buat kita, menebus dosa kita. Sejak kita gak tahu apa-apa sampai kita, Tuhan itu menebus dan keselamatannya itu kekal 1 kali untuk selamanya. Itu loh korbannya Yesus. Saudara, gak perlu aku jadi sate babi yang harus ngincipin neraka 3 bulan, 3 tahun, 3 minggu. Gak perlu. Gak perlu malaikatnya itu menimbang berat mana antara kebaikan dan dosaku. Gak perlu. Saudara, itu anugerah keselamatan. Itu kasih Tuhan. Sebab itu saudara, di dalam Kisah Rasul mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan itu eksklusif, hanya ada di dalam Yesus. Ketika kita percaya Tuhan, percaya Yesus, kita menerima anugerah keselamatan itu. Bapak Ibu, bangsa Israel mereka itu hanya mengharapkan Mesias sebagai penyelamat dari penjajahan Romawi. Membebaskan mereka dari penjajahan Romawi.
Yesus dia jadikan raja secara paksa supaya Yesus bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Karena zaman itu bangsa Israel dijajah oleh Romawi. Bukan itu, Yesus sebagai Mesias itu untuk menjadi penyelamat buat roh kita, pembebas buat jiwa kita, dan pemelihara tubuh kita. Saudara, kita lihat yang kedua. Yesus membebaskan jiwa kita. Kita sudah diselamatkan dari neraka. Kita tidak mengalami neraka. Tapi ketika kita hidup di bumi, Bapak Ibu masih dibelenggu. Dengan apa? Kepahitan hati, gitu ya. Iri hati, ketakutan, trauma masa lalu, atau apalah. Belenggu-belenggu yang membelenggu kita sehingga kita masih terbelenggu oleh dosa. Kita tidak mau mengampuni. Nemen orang itu mancen nemen. Dia itu memang jengkelin nemen, gak berubah-berubah. Mertuaku tuh memang bocek sejak dulu aku pacaran. Sampai sekarang aku tuh punya anak SMA. Mertuaku ketambah lama tambah boncek wis tua elek gak mati-mati lagi. Gitu. Ya wis udah begitu. Kalau di gereja itu sok-sok nyumbang dana. Munafik mertuaku itu. Dan saudara punya kepahitan hati. Gak bisa mengampuni. Saya ibaratkan ini ya ilustrasi. Bapak Ibu kalau lihat film, ini baru film ya. Saudara kalau lihat film penculikan gitu ya, seseorang yang diculik, katakanlah seorang gadis, dia diculik, kemudian dia diikat dengan rantai, dibelenggu. Ayu-ayu gini, tapi kan gak seneng toh kalau dibelenggu dengan rantai kan gitu. Terus ada superhero yang menyelamatkan gitu kan. Menyelamatkan gadis itu dari orang-orang jahat yang menyekapnya. Saudara, setelah semua musuhnya dikalahkan, si ini pahlawannya itu mau membebaskan gadis ini. Tapi dia nggak mau. Nggak apa-apa, aku dirantai aja. Aku di sini aja. Saudara, kalau kita lihat film seperti itu kan kita selalu, ayo dong cepet. Nanti selak penjahatnya, nanti selak ngejar gitu. Ayo dong cepet. Tapi kalau kita lihat seperti ini, oh ini dasar nyanyi gitu kan. Sok-sok ayu gitu. Saudara, kita jengkel dong, bocah no iki koyo ngene iki. Dicepet no ae filmnya iki. Dicepetin aja gitu. Saudara, ini bintangnya ayu kayak gini ya. Cobalah dalam dunia realita kalau orang disekap itu ya saudara. Coba next. Dia kalau disekap itu ya. Mata ditutup, mulut dibungkam, dia diikat. Terus ketika yang menyelamatkan itu, hero-nya itu, udah mengalahkan penculiknya, udah melumpuhkan penculiknya, terus mau menolong, si gadis ini matanya dibuka, ini ya yang membungkam mulutnya dibuka, tapi dia nggak mau. Gak, aku di sini aja. Ayo cepet, nggak apa-apa ini aku sudah membebaskan kamu. Nggak apa-apa, aku diikat aja nggak apa-apa. Loh ini film apa ini kok gobloknya kayak ngene iki ya. Ini ngapain juga aku lihat film kayak begini, jengkelin kan. Bapak Ibu gemes no kayak gini. Sadar enggak? Kalau seringkali kita itu seperti itu, jengkelin, gemes no, boncek no kayak gini. Sadar enggak Bapak Ibu? Yesus mau membebaskan kita dari belenggu kita. Trauma, kepahitan hati, sakit hati, atau apapun juga. Tapi kita gak mau, gak iso aku mengampuni. Sampai mati pun aku gak bisa mengampuni dia. Gak bisa aku gak bisa lepas dari dosa ini. Apa? Dosa yang mengikat saudara Bapak Ibu semua. Pornografi lah. Kata-kata yang sia-sia lah. Atau apa? Kebencian dan lain sebagainya. Yesus mau membebaskan kita. Kitanya yang mau enggak.
Kalau kita bersedia, Yesus itu lebih dari ikatan dosa kita, lebih dari setan yang membelenggu kita. Setan sudah dikalahkan. Tinggal kita aja mau enggak dibebaskan dari belenggu-belenggu itu. Kalau kita bersedia, saudara, dia mau membebaskan kita. Apapun juga belenggunya, separah apapun juga, Tuhan mau membebaskan kita. Yang ketiga, Yesus memelihara tubuh kita, kehidupan jasmani kita. Dia menyediakan kebutuhan kita, dia memelihara kehidupan kita. Jadi dia bukan hanya soter, juru selamat untuk menyelamatkan dosa, tapi dia juga bertanggung jawab. Kita masih hidup di bumi, dia bertanggung jawab. Bapak Ibu, nah mungkin kita katakan, zaman ini kerja kita tambah suwi, tambah parah, tambah lama, tambah susah gitu. Enggak kayak dulu, tambah lama, tambah susah. Memang Alkitab sudah menubuatkannya. Bapak Ibu, bila Bapak Ibu ingat mimpi Nebukadnezar, satu kali Nebukadnezar itu bermimpi ada satu patung yang tinggi. Ini mimpinya aneh ya. Kepalanya itu terbuat dari emas. Ini dadanya ini terbuat dari perak. Perutnya ini terbuat dari tembaga, pahanya dari besi, dan kakinya ini besi campur tanah liat. Kemudian Daniel itu mengartikan, yang emas itu adalah kerajaan Babilonia. Kemudian ada satu kerajaan lain setelah Babel, yaitu Media Persia. Babel dikalahkan oleh Media Persia, perak. Media dikalahkan oleh Yunani, tembaga. Yunani dikalahkan oleh Romawi, besi gitu ya. Dan sekarang zamannya kita itu zamannya di sini loh Bapak Ibu, yang ini loh tanah liat. Jadi kalau kita lihat dari atas sampai ke bawah itu logamnya itu tambah lama, ya tambah kualitasnya berkurang, bahkan yang terakhir itu udah nggak ada logamnya lagi, itu cuma tanah liat tok. Artinya apa? Zaman itu tambah lama, tambah nggak enak, tambah sulit, tambah susah. Tapi kita lihat Bapak Ibu, Daniel itu hidup di zaman ini, zaman kerajaan Babel. Ratu Esther itu hidup di zaman ini, Media Persia. Tapi kita melihat Daniel, dia hidup di zaman keemasan. Itu aja dia tuh cari Tuhan sungguh-sungguh loh. Hidup di zaman yang enak, di zaman keemasan, dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Dia sungguh-sungguh pegang komitmennya, hidup berintegritas. Esther sama, Mordekai sama, mereka sungguh-sungguh cari Tuhan. Itu mereka hidup di zaman yang masih enak. Apalagi kita yang sudah gak ada logamnya sama sekali. Harusnya kita itu lebih melekat pada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, dan Alkitab itu udah menubuatkan. Di dalam kitab Wahyu 6, ini yang paling puncaknya, paling parahnya adalah, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. BIMK itu menerjemahkan secupak itu berapa toh Bapak Ibu? Secupak itu ternyata seliter ya. Seliter gandum yang baik harganya 1 upah sehari. 3 liter gandum jenis lain yang lebih rendah kualitasnya itu harganya upah sehari juga. 1 liter gandum Bapak Ibu itu enggak sampai 1 kilo, bayangin beras harganya, beras sekilo harganya itu upah sehari kerja. Kalau kita punya tukang di rumah, saudara panggil tukang seharian kerja,
itu kita kasih upah 150 sampai 200 ribu. Ya, begitu. Kalau UMR-nya Semarang itu 3 juta per bulan. Bapak Ibu, 30 hari kerja terus gak ada liburnya. Itu berarti saudara sehari 100 ribu. 100 ribu itu hanya untuk bisa beli beras gak sampai sekilo loh saudara. Itu kondisi parah-parahnya, krisis-krisisnya itu seperti itu, separah-parahnya seperti itu. Tapi dalam kondisi parah seperti itu, Tuhan Yesus itu udah kasih warning. Tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak itu urapan Tuhan. Urapan Tuhan itu didapat ketika kita berdoa. Bapak Ibu, kondisi ekonomi makin susah. Jangan membuat Bapak Ibu kemerungsung terus nggak bisa berdoa. Wes males doa aku, gaya apa doa, ya gak ono wujute, gak ditolong Tuhan. Ini jangan rusakkan minyak, bukan minyak goreng di rumah, tapi ini loh Bapak Ibu, urapan Tuhan. Itu yang kita dapat ketika kita berdoa. Ayo, kita harus tetap bisa menguasai hati kita untuk bisa berdoa. Dan anggur itu adalah sukacita. Jangan sampai harga-harga naik gitu ya, kondisi ekonomi memburuk, enggak ada lagi sukacita. Suami istri berantem terus, tukaran terus isinya. Berantem terus, tukaran terus, bukan seperti itu. Enggak ada sukacita dalam pernikahan, enggak ada sukacita dalam rumah. Saudara, karena apa? Karena sukacitanya didasarkan pada duit. Nah, padahal Tuhan udah ngomong tambah lama nanti tambah gak enak, tambah parah. Saudara, lalu terus apa yang harus kita lakukan? Melekat pada Tuhan. Karena Tuhan itu yang membuat kita tetap memiliki damai, sukacita, dan pengurapan Tuhan. Ayat yang terakhir, Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Loh, saudara, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia menyertai kita dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatannya. Kepadanya keselamatan daripadaku. Ayo Bapak Ibu, kita mau melekat pada Tuhan. Jangan karena masalah ekonomi itu membuat kita pahit. Membuat hati kita pahit terhadap pasangan, pahit terhadap Tuhan. Membuat kita kecewa terhadap pasangan, kecewa terhadap Tuhan. Tapi biarlah kita makin melekat pada Tuhan. Karena orang yang hatinya melekat pada Tuhan, Tuhan akan meluputkannya dan membentenginya. Kita sampai pada kesimpulan. Bapak Ibu, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia adalah juru selamat yang bukan hanya menebus dosa kita tok, tapi dia menyelamatkan kita dari maut. Dan Tuhan yang sama, dia pun juga akan membebaskan kita dan memelihara, mencukupi kebutuhan jasmani kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia ingin kita bisa hidup menikmati karya keselamatannya secara utuh. Tubuh, jiwa, roh kita terpelihara dengan sempurna. Amin firman Tuhan, selamat Natal. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night, all the tears shall feel burn. Long lay the world in sin and error pining, he'll hear peace.
till all the weary world rejoices, for yonder breeze a new encouragement. When Christ was born, all night before, all night divine. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan menyalakan flash di hari HP kita.
musik terus mengalun. Mari kita sama-sama merenungkan bagaimana besar kasih Tuhan, kasih sejati yang Tuhan berikan untuk kita. Dia datang sebagai juru selamat, bukan hanya untuk menebus dosa kita, tetapi juga untuk membebaskan kita dari setiap belenggu yang membelenggu kita. Apa yang saat ini menjadi belenggu dalam hidupmu? Trauma, ketakutan, ikatan dosa, kepahitan hati dan lain sebagainya. Datang pada Tuhan, berdoa. Tuhan pasti akan melepaskan kita. Dan Dia memberi jaminan untuk memelihara hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah datang untuk menebus kami dari maut. Tuhan, Engkau pun juga membebaskan kami dari setiap belenggu kekhawatiran kami, setiap belenggu dosa kami. Dan Engkau pun memberikan jaminan untuk Engkau memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan atas karya keselamatan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Di Natal ini Tuhan, kami pun juga berdoa untuk bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami. Berikan kepada bangsa kami keamanan, kedamaian, dan pemimpin yang takut akan Tuhan. Berkati kota kami, kota Semarang. Sehingga kami umat-Mu Tuhan beroleh kesejahteraan. Dan kami bisa bebas beribadah. Berkati kota kami Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Bangsa kami, kota kami ada di hati Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat yang dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu, pernikahanmu, imanmu, pekerjaanmu, studimu, dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita